kegiatan Muldoko Center gitu. Jadi kan yang harus Bapak hadir. Dan memang di Menteng Bapak pun lagi ada kegiatan 40 harinya Ibu di rumah dinas. Tangannya kena ibu. Jangan terlalu dekat Pak, maaf. Ya, kena ibu itu, kena ibu. Iya, iya. Ya. Kalau untuk anak yatim ini ada berapa totalnya yang di Hari ini sih kita santunannya? 50-an. 50 anak itu semua didikan dari Pondok Pesantren Pak Muldoko. Dari Santri Muldoko. Oh, Pesantren Muldoko ini. Iya. Ada ketuanya nih, Dafa mana ketuanya? Apa sih? Ada ketua umumnya. Iya, Santri Muldoko. makanya. Iya. Apakah tempat lain ada santri juga di bawah Pak Muldoko? Mungkin nanti lebih tepatnya tanya ke Mas Dafa ya. Jadi beliau yang bisa lebih menjelaskan. Memang setiap tahun itu memang hanya Pondok Pesantren Muldoko nanti ke depannya pesantren-pesantren lain diundang juga nggak? Ya alhamdulillah. Artinya Pengennya seperti itu. apa? Silakan Ibu Sekjen. Bu Septi. Jadi semuanya itu dikoordinir Oh. oleh santri Muldoko. Itu kan di sini aja Iya. seluruh Indonesia ada Muldoko, ada santri Muldoko. Dikoordinir oleh kebetulan ketua umumnya Mas Dafa. Oh. Kebetulan hari ini kebetulan hari ini di sini kita keliling gitu. Mungkin nanti ke pondok pesantren lain seperti itu. Kira-kira bulan Ramadan gitu. Iya, dan mungkin nanti setiap ada kegiatan apa, nah kita juga ada rencana mau ke Sembilan Wali Songo ya, Mas Dafa ya. Nah kita ada rencananya mau ziarah Sembilan Wali Songo bersama santri Muldoko. Rencana kapan, Bu? Rencananya Nanti dikabarin. iya nanti dikabarin. Jadi sejauh ini di bulan Ramadan ini Muldoko Center sudah mengadakan selain dari Pondok Pesantren mengadakannya acara apa aja? Boleh sedikit? Pengobatan bakti sosial, suntik vitamin C, terus pengobatan dengan ibu bidadaya, terus santunan-santunan anak yatim gitu. Cuman ya kita bikin yang seremoninya ya hari ini kan. Bu, kalau santunan ini cuma hanya bertepatan dengan bulan Ramadan atau memang ada hari-hari lain? Enggak juga sih, kita beberapa kali sih sering. Iya, pada waktu. Mungkin bisa dilihat di website di kita. IG Muldoko Center kegiatan sosial kita. Ada yang bisa Ibu Apalagi sampaikan kayak sama bencana alam kemarin kita juga turun gitu. ada Ibu sampaikan sama para anak timnya karena kita kan berbagi kebahagiaan di bulan suci Ramadan. Ya kita semoga anak-anak semuanya berbahagia selalu, terus begitu mereka jadi anak yang soleh dan solehah. Bu, untuk agenda santunan anak yatim ini Muldoko Center mengagendakan rutin berapa bulan sekali atau setahun berapa kali gitu, Bu? Bisa coba. Tergantung situasi. Jadi bisa banyak, bisa juga agak jauh. Jadi sangat tergantung dengan situasi. Kebetulan bulan Ramadan ini kita agak banyak karena memang kita ingin dekat kepada masyarakat. Kita ingin dekat kepada anak-anak muda yang notabene mereka ini sentuhan kita. Jadi beberapa yang dilakukan juga oleh aliansi simpatisan Muldoko, Bu ya, dan tidak juga masing-masing punya kegiatan masing-masing yang terkait dengan kegiatan-kegiatan sosial dan untuk milenial juga, Bu ya. Harapan ke depannya Pak? Ya, harapan ke depannya aja Ibu untuk acara ini. Ya semoga sih kalau harapan kami semoga Muldoko Center tetap eksis bisa terus berkontribusi untuk masyarakat, karena Muldoko Center ini adalah kita berslogan hadir untuk rakyat berbakti untuk negeri. Jadi kita ada visi dan misinya yang visi kita adalah menuju era Indonesia Emas yang gemilang. Misi kita ada 5. Yang pertama adalah mensukseskan program pemerintah, yang kedua adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Jadi kalau misalnya ada yang masyarakat terjolimi oleh oknum dan lain-lain itu bisa disampaikan kepada kami, kita sampaikan langsung ke istana. Lalu yang ketiga adalah mempererat persatuan kesatuan bangsa dan kebudayaan. Jadi nggak mau lagi ada radikalisme, toleransi dan lain-lain gitu kan. Nah kenapa dengan kebudayaan? Karena Indonesia itu masyarakat harus tahu kebudayaan kita adalah kekuatan kita di mata dunia. Ya, nggak ada yang seperti Indonesia dari negara lain dari segi kebudayaan. Terus yang keempat adalah mewujudkan yang keempat mengembangkan UMKM. Soalnya kalau UMKM kita kuat, itu kita nggak akan kena resesi global. Sedangkan karena Indonesia punya segalanya. Terus yang kelima yang terakhir adalah menggali potensi milenial di segala bidang. Nah jadi Muldoko Center bisa memberikan piala-piala Muldoko kalau lomba-lomba gitu kan di daerah dari tingkat kecamatan, provinsi juga nanti nasional gitu.
doain, kita mau bikin sepak bola rakyat gitu, doain ya. Kita mau supaya anak-anak seneng, happy gitu kan, lomba dari nggak harus yang masuk PSI dan lain-lain gitu kan. Nah terus habis itu ya intinya Muldoko Center ini adalah kumpulan dari Pak Muldoko, karena beliau adalah tokoh bangsa yang kalau kita besarkan namanya itu akan memotivasi dan menjadi anak-anak lain optimis. Karena kenapa? Karena beliau ini adalah dari seorang anak desa yang ibunya buta huruf tapi bisa menjadi jenderal bintang 4, lalu menjadi panglima membawai AD, AU dan AL. Terus beliau juga peraih Adi Makayasa terbaik di fisik, di otak dan di emosional. Lalu beliau sekarang di kepala staf presiden. Jadi kalau dilihat dari semua tokoh-tokoh ya kan, dari segi sepak terjangnya itu Pak Muldoko saat ini adalah tokoh terbaik bangsa. Maka itu kami ini semua anak didiknya beliau, anak binaannya beliau ingin mengembangkan dan membesarkan nama Pak Muldoko sampai ke pelosok daerah. Itu gunanya adalah supaya anak-anak muda nanti semuanya jadi termotivasi. Mereka yang merasa saya nggak mampu, saya nggak mungkin jadi seseorang. Nah kalau kita kenalin ke sini Pak Muldoko aja bisa loh, jadi kan mereka optimis. Anak petani ya. Nah itu yang kami lakukan di Muldoko Center. Ya ini dulu Mas Jajan. Nah, terkait dengan transformasi digital Bu, saat ini kan pemerintah lagi mengejar program transformasi digital UMKM dari offline menjadi online. Sejauh ini sudah berapa banyak para pelaku UMKM ini yang dididik dari Muldoko Center? Oke, tadi kan ngomong digital ya. Yang tepat banget kita lagi kembangin satu platform namanya ayokece.com. Itu khusus karya anak bangsa. Seperti kita bikin seperti Shopee dan Topet. Nah, kalau di Shopee Topet kan produk-produk Indonesia nggak kelihatan, malah produk luar ya di situ kan. Nah, kalau di ayokece.com itu khusus karya anak bangsa. Nah, terus ini bagusnya lagi pada saat misalnya aku referral ke Mas. Nah, Mas tuh dapat fee 1% sampai kedalaman 10 orang tetap dapat. Jadi saya nanti dapat passive income gitu loh kalau ini jalan gitu kan. Itu yang kita lagi kembangkan. Sebenarnya udah ada sih kalau dibuka di handphone, App Store sama di Play Store itu udah ada ayokece.com. Jadi masukin aja, terus kode referralnya sebenarnya ada nanti dari pusat gitu. Nah nanti si Mas dapat kode referral juga tuh. Nah kodenya Mas kasih tahu orang, nanti Mas bisa dapat kayak marketing fee gitu loh. Nah itu yang kita siapin. Jadi setiap orang nanti dapat passive income. Gitu. Nah itu yang kita pikirkan untuk UMKM go digital itu. Oke, siap.